Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 21108420017, mahasiswa Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sekolah SMA AN 3 Gunung Talang. Pada skripsi ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yang pertama ialah Ibu Dr. Ria Aryani MSI dan yang kedua ialah Ibu Anissa Aulia Putri SAP MAP. Baiklah, yang pertama ialah latar belakang. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan suatu negara. Di Indonesia sendiri, sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi formal untuk membentuk generasi muda, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami peningkatan dan pengembangan akses pendidikan. Indonesia banyak mengalami fenomena dan tantangan yang terjadi di lapangan. Berbagai tantangan tersebut menyebabkan terjadinya hambatan dan pemerataan akses dan peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan pendidikan di Indonesia. Berbicara tentang akses pendidikan, tentu berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan akses-akses penunjang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai jaminan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dengan kualitas pendidikan yang merata. Prasarana sekolah memiliki pengaruh penting dalam menunjang pendidikan penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun ajaran 2023-2024, jumlah sekolah pada jenjang SMP dan SMA mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya. Penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun tersebut paling banyak terjadi pada jenjang SMP, yaitu sebanyak 562 sekolah baru. Sementara itu, pada jenjang SD dan SMK, jumlah sekolah justru mengalami penurunan, yaitu sebanyak 217 SD dan 13 SMK. Sudah tidak melakukan aktivitas pembelajaran. Untuk Provinsi Sumatera Barat, pemerataan akses pendidikan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hal tersebut diwujudkan oleh pemerintah provinsi lewat pembangunan 6 unit sekolah baru, dan salah satunya adalah pembangunan SMA N3 Gunung Talang. Pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang diawali dari permintaan atau keinginan masyarakat untuk mendapatkan sekolah baru. Karena di sekolah sebelumnya di tempat anak negeri Talang biasanya melanjutkan sekolah, diterapkan aturan zonasi, sehingga masyarakat negeri Talang mengalami kendala untuk masuk ke sekolah tingkat SMA tersebut. Fenomena teoritis dan empiris. Penerapan aturan zonasi sebagai salah satu syarat untuk penerimaan siswa baru menyebabkan masalah bagi masyarakat negeri Talang yang anaknya akan masuk ke sekolah menengah atas karena tidak memenuhi syarat zonasi. Pada tahun 2022, dilakukan pertemuan antara pihak sekolah SMA Negeri 1 Gunung Talang sebagai sekolah yang menerapkan aturan zonasi, orang tua siswa yang anaknya terdampak aturan zonasi, dan pihak komite sekolah. Lalu didapati hasil untuk penambahan lokal. Pada tahun 2023 terjadi lagi permasalahan yang sama, sehingga tokoh masyarakat Negeri Talang, pihak pemerintah Negeri Talang melakukan pertemuan atau musyawarah yang membahas ide pendirian sekolah baru. Masyarakat melakukan pertemuan atau musyawarah dalam mengambil keputusan terkait ide permintaan dan pendirian sekolah baru, dan mekanisme audiensi untuk penyampaian permintaan tersebut ke pemerintah provinsi. Masyarakat menggerakkan sumber daya mereka dengan menggalang dana untuk pembebasan lahan, dan melakukan kerja bakti untuk membersihkan lahan yang akan digunakan sebagai sekolah baru. Selanjutnya, masyarakat memanfaatkan pembangunan dengan bersekolah di sekolah baru tersebut, dengan ditargetkan akan membuka 2 lokal pada tahun ajaran pertama. Meskipun dalam 3 tahapan di atas terjadi partisipasi dari masyarakat, dalam tahapan evaluasi masyarakat tidak turut aktif dalam berpartisipasi. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Talang dalam mendukung pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Talang untuk mendukung pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang tersebut. Manfaat penelitian yang pertama ialah manfaat teoritis, berguna sebagai sarana penulis untuk memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang. Selanjutnya ialah manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap masyarakat negeri Talang dan masyarakat luas tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pentingnya bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya ialah studi penelitian yang relevan.
Yang pertama ya penelitian yang dilakukan oleh Ismatullah dan Giri Cotton Mahendra pada tahun 2021 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Infrastruktur Jalan di Desa Kaligentung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Edi Sunandar dan A. Irawan pada tahun 2020 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Fatmawati, Saimu Alwi, dan Tajudin pada tahun 2024 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Putameta, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Rizan Fajar Muhammad, MZ Arifin, dan Dini Zulfiani pada tahun 2022 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Dan selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Rizky Fatmawati, Saimu Alwi, dan Tajudin pada tahun 2024 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di kasus di Desa Marga Mukti, Desa Sayati, Desa Ciburial, dan Desa Nanjung, Kabupaten Bandung. Selanjutnya ialah teori. Dalam penelitian ini, penulis memakai teori tahapan partisipasi dari Kahnepoff, di mana teori tersebut memiliki 4 tahapan partisipasi, yaitu participation in decision making, lalu participation in implementation, lalu participation in benefit, dan participation in evaluation. Skema pemikiran pada penelitian ini ialah yang pertama Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 41 tentang partisipasi masyarakat. Lalu partisipasi masyarakat negeri Talang terhadap pembangunan, lalu partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekolah SMA Negeri 3 Gunung Talang, lalu teori tahapan partisipasi Cohen dan Uphoff. Yang pertama ialah partisipasi dalam pengambilan keputusan, lalu partisipasi dalam pelaksanaan, lalu partisipasi dalam pemanfaatan, lalu partisipasi dalam evaluasi. Selanjutnya ialah definisi konsep. Pada penelitian ini memiliki dua definisi konsep, yaitu partisipasi dan pembangunan. Selanjutnya definisi operasional. Pada variabel participation in decision making atau partisipasi dalam membuat keputusan, indikatornya ialah keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan musyawarah. Cara mengukurnya ialah keterlibatan masyarakat dalam pertemuan atau musyawarah. Indikator kedua ialah sumbangan pemikiran, yaitu keaktifan masyarakat dalam pertemuan atau musyawarah. Yang selanjutnya adalah variabel participation in implementation, yaitu partisipasi dalam pelaksanaan. Indikatornya yang pertama ialah kontribusi dalam sumber daya. Cara mengukurnya ialah keterlibatan masyarakat dalam inisiatif mendukung pembangunan berupa keterlibatan secara fisik. Indikator yang kedua ialah kontribusi dalam uang. Cara mengukurnya ialah keterlibatan masyarakat dalam inisiatif mendukung pembangunan berupa sumbangan uang. Yang ketiga, ya variabel yang ketiga ialah participation in benefits, yaitu partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Yaitu indikator pertama ialah penggunaan hasil pembangunan. Keterlibatan masyarakat, cara mengukurnya ialah keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hasil dari pembangunan tersebut. Indikator yang kedua ialah dukungan dalam menjaga dan merawat fasilitas. Cara mengukurnya, keterlibatan masyarakat dalam menjaga fasilitas sekolah. Variabel yang keempat ialah participation in evaluation, yaitu partisipasi dalam evaluasi. Indikatornya adalah umpan balik. Cara mengukurnya adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil pembangunan. Selanjutnya ialah metodologi penelitian. Pendekatan dan desain penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan dan desain penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dokumentasi, teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, peranan peneliti sebagai instrumen kunci. Proses penelitian yang pertama ialah menentukan topik penelitian, teori dan lokasi penelitian. Yang kedua, melakukan survei awal penelitian. Yang ketiga, menyusun proposal penelitian. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Dan yang terakhir ialah menyusun hasil penelitian. Unit analisis pada penelitian ini ialah masyarakat Nagari Talang, teknik analisis data, deskripsi data, penyajian data, penerikan kesimpulan, dan teknik keabsahan data ialah menggunakan metode triangulasi sumber. Selanjutnya ialah deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum Nagari Talang.
Negeri Talang merupakan salah satu dari 8 nagari yang ada di Kecamatan Gunung Talang. Secara administratif, Negeri Talang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Secara umum, Negeri Talang memiliki luas 15,62 km persegi, serta memiliki 6 jorong, yaitu terdiri dari Jorong Aro, Jorong Tabek Pala, Jorong Koto Gaek, Jorong Koto Gadang, Jorong Panarian, dan Jorong Anong Kado. Negeri Talang yang terdiri dari 6 jorong memiliki jumlah penduduk 9.522 dengan keberatan penduduk 609,60 dengan rincian 3.033 kepala keluarga, 4.701 penduduk laki, 4.821 penduduk perempuan, dan keberatan penduduk. Jumlah penduduk negeri Talang merupakan yang terbanyak kedua di Kecamatan Gunung Talang setelah negeri Supa, dan luas negeri Talang merupakan yang terkecil di Kecamatan Gunung Talang. Selanjutnya ialah temuan dan analisis data. Yang pertama yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan atau participation in decision making. Yang pertama ialah keikutsertaan dalam musyawarah. Keikutsertaan masyarakat negeri Talang dalam musyawarah ini cukup optimal. Hal itu dikarenakan adanya kepentingan bersama untuk mendapatkan fasilitas sekolah baru. Hal itu mereka wujudkan dalam musyawarah yang memiliki beberapa tahapan, mulai dari lingkup musyawarah kecil hingga lingkup musyawarah yang lebih luas, hingga melakukan audiensi dengan pemerintah provinsi, di mana hal ini adalah beraudiensi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ialah sumbangan pemikiran. Masyarakat negeri Talang sudah secara aktif menyampaikan usulan mereka berupa ide pembangunan sekolah baru, hal-hal teknis untuk menyukseskan pembangunan, rancangan pembahasan pendirian sekolah, mensosialisasikan pembangunan, penggalangan dana, pembagian tim di setiap jorong, dan penunjukan tim di rantau untuk penggalangan dana, transparansi keuangan oleh panitia pembangunan, dan penggalangan dana untuk pembebasan lahan. Dan dalam penyampaian usulan dengan pemerintah provinsi, masyarakat menggunakan cara audiensi dengan pemerintah provinsi di sini adalah dengan gubernur dan didapati kesepakatan bahwa pemerintah provinsi menyetujui permintaan masyarakat negeri Talang terkait pembangunan sekolah baru, tetapi dengan syarat penyediaan lahan menjadi tanggung jawab masyarakat negeri Talang. Selanjutnya ialah partisipasi dalam implementasi atau participation in implementation. Yang pertama ialah kontribusi sumber daya. Dalam indikator kontribusi sumber daya, masyarakat negeri Talang sudah secara aktif melakukannya dalam mendukung pembangunan sekolah SMA Negeri 3 Gunung Talang. Hal itu dicerminkan lewat adanya pekerjaan fisik berupa gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dan tindakan masyarakat yang melakukan survei untuk pencarian lahan yang akan dibeli dan digunakan untuk pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang. Yang kedua ialah kontribusi uang. Dalam indikator kontribusi uang, adanya kontribusi aktif dari masyarakat Negeri Talang dalam mendukung pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang. Masyarakat menyumbangkan uang mereka dan uang sumbangan masyarakat tersebut dikelola oleh panitia pembangunan. Panitia pembangunan menciptakan mekanisme pengumpulan uang agar bisa menghimpun dana masyarakat. Sebagai pihak yang menghimpun uang sumbangan, sebagai pihak yang menghimpun uang sumbangan yang berasal dari masyarakat, panitia pembangunan melakukan transparansi dari hasil sumbangan tersebut. Dan transparansi tersebut berupa laporan keuangan yang dibagikan ke dalam grup WhatsApp. Lalu uang yang telah terkumpulkan itu digunakan untuk pembelian lahan, pengecoran halaman sekolah, dan pembelian seragam sekolah yang nantinya akan diberikan gratis kepada siswa. Yang ketiga ialah kontribusi materi. Dalam indikator kontribusi materi, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sudah aktif. Hal itu terlihat dari pemberian materi berupa konsumsi saat kegiatan gotong royong dan pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa yang akan bersekolah di SMA Negeri 3 Gunung. Hal itu menunjukkan adanya kontribusi berupa materi yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Talang dalam mendukung pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang. Selanjutnya ialah partisipasi dalam manfaat, yaitu participation in benefits. Yang pertama, penggunaan hasil pembangunan. Dalam indikator hasil pembangunan, masyarakat sudah menggunakan hasil pembangunan dan penggunaan hasil pembangunan ini pun sesuai dengan harapan yang diharapkan saat mendorong pembangunan ini. Melalui penggunaan hasil pembangunan tersebut, masyarakat merasakan adanya dampak positif, yaitu akses pendidikan yang lebih mudah, mengurangi biaya, dan jarak sekolah yang lebih dekat. Selanjutnya ialah dukungan dalam menjaga dan merawat fasilitas. Dalam indikator dalam indikator dukungan dalam menjaga dan merawat fasilitas, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas dalam bentuk kerja bakti atau menjaga sekolah setelah beroperasi tidak ada.
tetapi dukungan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pengecoran lapangan halaman sekolah yang dananya berasal dari masyarakat dan pelaksanaan pengecoran dilakukan oleh tukang. Yang terakhir ialah partisipasi dalam evaluasi atau participation in implementation. Dalam indikator umpan balik dari masyarakat di luar kepanitiaan tidak ada. Hanya pada panitia pembangunan saja yang memberikan umpan balik lewat forum evaluasi pembangunan. Masyarakat di luar kepanitiaan tidak ikut serta dalam rapat evaluasi tersebut. Masyarakat di luar kepanitiaan pembangunan tidak ikut berpartisipasi dalam rapat evaluasi. Dan masyarakat di luar kepanitiaan juga tidak memberikan umpan balik terhadap hasil pembangunan. Rapat evaluasi hanya dihadiri oleh panitia pembangunan, perangkat nagari, dan pihak sekolah. Rapat evaluasi tersebut membahas hal terkait hal yang dibahas lebih berkaitan dengan langkah yang akan diambil setelah sekolah ini dibangun, seperti halnya pembentukan komite sekolah, meminta PLT kepala sekolah untuk lebih aktif untuk meminta pengembangan sekolah, dan upaya untuk memindahkan beberapa pedagang yang membuka lapak dagangan tepat di halaman samping sekolah. Selanjutnya ialah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Talang dalam mendukung pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang sudah aktif, tapi belum optimal. Hal itu terlihat dari masyarakat ikut serta dalam musyawarah, menyumbangkan pemikiran, dan mendukung proses pembangunan. Mereka melakukan gotong royong untuk membersihkan lahan dan menggalang dana untuk biaya pembangunan serta memberikan seragam gratis untuk siswa. Setelah sekolah beroperasi, masyarakat mulai memanfaatkan si pembangunan dengan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Namun, dalam evaluasi, masyarakat uluk penelitian tidak berpartisipasi dalam rapat evaluasi dan tidak memberikan umpan balik. Rapat hanya dihadiri oleh panitia dan pihak terkait lainnya. Membahas membahas langkah-langkah setelah sekolah berdiri seperti pembentukan komite sekolah dan pengaturan perdagangan di sekitar sekolah. Saran selanjutnya ialah saran. Yang pertama, untuk panitia pembangunan persiapan sekolah SMA Negeri 3 Gunung Talang. Perlu dilibatkannya masyarakat luas di luar panitia pembangunan dalam tahapan evaluasi, dikarenakan cakupan keaktifan masyarakat yang luas pada tahap pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perlu dilibatkannya para wali murid yang merupakan penerima manfaat langsung dan dalam proses menikmati hasil merupakan masyarakat yang berkaitan secara langsung dengan hasil pembangunan. Yang kedua ialah untuk pemerintahan provinsi agar menjadikan kasus pembangunan SMA Negeri 3 Gunung Talang sebagai contoh dan acuan untuk pembangunan daerah lain yang menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan infrastruktur maupun fasilitas yang mampu mengatasi bermasalah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk pemerintah negeri Talang, agar bisa menginisiasi forum evaluasi bersama yang melibatkan masyarakat luas, penitia pembangunan pihak sekolah seperti yang pernah dilakukan oleh pihak negari pada tahap pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah untuk masyarakat negeri Talang agar bisa memberikan pandangan mereka terkait evaluasi dalam pembangunan sekolah SMA Negeri 3 Gunung Talang dengan memanfaatkan saluran formal dan informal dan tidak hanya berpartisipasi pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.